Halo penikmat portal Madura TV, Anda menyimak berita pilihan akhir pekan dalam program Top News Portal Madura TV bersama saya Rahmila Deswinta. Berita pilihan pertama, Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi berkomitmen akan membangun dan mengembangkan destinasi wisata dengan berpegang teguh pada kearifan lokal dan membangun ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumeneb. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi menyebutkan bahwa Sumeneb memiliki kekayaan alam dengan potensi wisata yang melimpah, salah satunya Pulau Gilian yang memiliki kandungan oksigen terbaik kedua dunia setelah Yordania. Potensi wisata lainnya, Pulau Gili Labak yang memiliki keindahan bawah laut yang cocok dijadikan untuk snorkeling dan diving, termasuk wisata Pantai Sembilan yang terletak di Pulau Gili Genting. Hal ini disampaikan Bupati Fauzi pada Fokus Group Discussion Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Madura Raya di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Jumat 1 April 2022 yang dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno dan ulama se-Madura Raya. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Sumeneb sudah memiliki jargon The Soul of Madura atau Sumeneb adalah jantungnya Madura. Jargon ini dinilai sudah selaras dengan kondisi Sumeneb yang memiliki 126 pulau. Pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti sejumlah kuliner dan kerajinan yang sudah didaftarkan, pihaknya tetap meminta saran dan arahan dari ulama dan kiai di Madura, salah satunya melalui Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura, Basra, yang sudah pernah duduk bersama di Kabupaten Sampang dan di Sumeneb beberapa waktu lalu. Ia pun berharap mendapat dukungan penuh dari ulama dan kiai serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumeneb. Khususnya dalam rangka tindak lanjut bagaimana ke depan agar visit Madura, khususnya pariwisata yang ada di Pulau Madura ini bisa berkembang, tentunya tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal. Hartono portalmadura.com melaporkan. Masih soal pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno mengapresiasi pagelaran Fashion Week yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sandiaga juga berharap untuk bersama-sama memulihkan lapangan pekerjaan di Indonesia dan Pamekasan secara khusus melalui ekonomi kreatif di masa pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja ke Madura, Jumat 1 April 2022, salah satunya ke Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Pamekasan Fashion Week di Pendopo Agung Ronggo Sukowati. Pada kesempatan ini, Sandiaga Uno mengapresiasi pagelaran Fashion Week seiring terlaksananya Paris Fashion Week demi bangkitnya ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Menurut Sandiaga Uno, fashion ini juga menyumbangkan ekspor yang besar bagi bangsa Indonesia. Tahun lalu ekonomi kreatif mencapai 21 miliar dolar yang diekspor dan fashion juga menjadi subsektor andalan penyumbang untuk ekspor. Pihaknya mendukung para pelaku ekonomi kreatif dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang ditargetkan pemerintah hingga 400 triliun belanja produk anak bangsa pada tahun 2022, termasuk belanja batik. Sandi pun berharap jangan sampai memakai barang impor, sebaiknya gunakan talenta terbaik anak bangsa untuk menciptakan 2 juta lapangan kerja baru, yang ditargetkan akan mampu menata tatanan ekonomi baru pasca pandemi. Hartono portalmadura.com melaporkan. Belum cukup rasanya bila Anda tidak berkunjung ke Kabupaten Sumeneb. Kabupaten yang ada di ujung timur Pulau Madura ini ternyata memiliki banyak potensi wisata yang tak kalah dengan wisata lain di Indonesia. Pasca Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah nanti, pemerintah daerah Sumeneb akan membuka 38 destinasi wisata. Bagi yang mulai mencari-cari tujuan berlibur usai Lebaran, tidak ada salahnya bila mencoba berlibur ke Sumeneb. Apa saja objek wisata yang ada di Sumeneb? Berikut liputannya. Pemerintah Kabupaten Sumeneb Madura Jawa Timur akan membuka seluruh destinasi wisata pasca Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah seiring dengan meredahnya penyebaran COVID-19 di Sumeneb. Setidaknya tercatat 38 objek wisata yang ditutup selama pandemi. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi menjelaskan, untuk pembukaan 38 destinasi wisata itu, pihaknya sudah memanggil dinas terkait agar melakukan koordinasi dengan seluruh pengelola destinasi wisata di Sumeneb. Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan
mengingatkan agar pada pembukaan destinasi wisata, semua pihak wajib memerhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan bagi kesehatan masyarakat Sumenep. Pihaknya menyampaikan, pada proses pengendalian COVID-19 di Kabupaten Sumenep sudah dinilai cukup baik kedua tingkat Jawa Timur. Melalui pembukaan objek wisata yang akan dilakukan serentak pasca bulan Ramadan, pihaknya menargetkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat setelah terpuruk selama pandemi. Jika target ini tercapai, ia optimis akan berdampak positif pada pendapatan per kapita dan secara otomatis akan mampu menekan angka kemiskinan di Sumenep. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi mulai naik di angka 2,6%. Sebelumnya sempat minus pada angka 0,14%. Bupati Fauzi optimis, jika semuanya patuh dengan protokol kesehatan dan program pariwisata berjalan normal, maka dampaknya pertumbuhan ekonomi akan naik dan angka kemiskinan akan turun. Bahkan pengangguran terbuka akan teratasi, serta indeks pembangunan manusia, IPM, di Sumenep akan semakin membaik. Puluhan objek wisata yang akan dibuka, di antaranya, wisata laut seperti Gili Labak, Pantai Sembilan, dan wisata kesehatan di Pulau Giliang, wisata edukasi mangrove Kedatin, Pantai Ekasogi. Wisata lainnya, Gua Soekarno, Museum Keraton Sumenep, dan wisata religi seperti Asta Tinggi, Joko Tole, dan wisata buatan lainnya. Taufikur Rahman, portalmadura.com melaporkan. Laporan wisata Sumenep mengakhiri perjumpaan saya, Rahmila Deswinta, dalam berita pilihan akhir pekan. Agar tidak ketinggalan dengan program Portal Madura TV lainnya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dan sampai jumpa.